Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Pada malam hari ini bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Pimpret, pimpinan redaksi Suara Minang TV, yang menemani saya host pada malam hari ini Bapak Rizaldi Chan. Dan pada malam hari ini penonton kita hadir di edisi podcast spesial ya, sesuai dengan program yang kita sudah sharekan bahwa di setiap Jumat itu kita melaksanakan podcast spesial bersama tokoh, baik itu dari tokoh Minang maupun dari tokoh masyarakat lainnya. Tapi sebelum itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam melaksanakan seluruh aktivitas dan kegiatan kita dalam keseharian. Dan juga kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton kami, jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Dan penonton, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang mana saya berpikir ketika saya menghubungi beliau sekarang sudah telepon sudah tidak aktif. Nah biasanya kan begitu ya Pak Pimpret. Iya. Kalau udah jadi levelnya udah tinggi itu udah susah angkat telepon gitu, tapi ternyata tidak. Beliau malah dijadwalkan tadi siang itu langsung dari kantor beliau, tetapi mungkin untuk supaya lebih santai dan agak sedikit lebih relax, beliau meminta pada malam hari ini hadir bersama kita. Dan siapakah beliau dan apa yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini? Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Baik penonton, pada malam hari ini pimpinan redaksi dia turun gunung karena yang dihadapi mungkin sudah luar biasa, jadi beliau ingin langsung bisa berbincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Dan siapa narasumber kita? Mungkin bagi masyarakat Minang tentunya sudah tidak asing lagi wajah beliau ya Pak Pimpret ya. Dan mungkin khususnya bagi generasi muda Minang. Dan beliau adalah seorang asli berasal dari Sumatera Barat, Ranah Minang, dari kota Payakumbuh. Dan juga beliau merupakan Ketua Umum DPP Gema Minang Kota Batam, dan yang juga baru dilantik menjadi Kadin Sos Kota Batam. Nah, siapa beliau, Pak Pimpret? Ditanya-tanya dulu. Bapak Leo Putra APMSI. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya sekarang sebagai Kadis, bukan sebagai Ketum Gema Minang. Nggak bisa ketum lah, Nggak bisa ketemu. Boleh Pak Kadis beri salam dulu ke penonton kita sapa dulu penonton kita yang hadir pada malam hari ini Pak Kadis. Pasti yang pertama ya kita Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Terima kasih Suara Minang TV, host yang hadir malam ko langsung Pimpret. Siap. Apresiasi bangga awak langsung Pimpret yang menjadi host awak malam ko itu Pak Rizaldi Chan. Karena banyak mungkin pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian host yang tak asing lagi Desmanis ya. Izin kebetulan atas masuk itu alhamdulillah bisa kini Mas Leo Putra APMSI. Jadi sekolahnya STPDN kedinasan sampai tahun di Jatinangor. Jadi SK penempatan langsung ke Kota Batam keluar 98 tahun 1998 dan alhamdulillah sudah mengabdi di Kota Batam, pemerintah Kota Batam 28 tahun. 25 tahun. 25 tahun kalau 98. Itu memperkenalkan diri dulu. Kira-kira wah bos. Iya. Kan memperkenalkan diri dulu. Iya. Iya, memperkenalkan diri dulu yang pastinya. Dan masih banyak sih sebenarnya Pak Kadis yang alun tahu gitu bahwa ternyata beliau adalah orang Minang gitu. Karena dari Gonjong Limo sendiri itu banyak yang tidak mengenal beliau. Jadi sekarang mungkin kalau selama ini jarang turun ke Minang, bukan jarang turun sih, mungkin nggak terekspos gitu ya Pak Kadis ya. Sebenarnya beliau malah sering
turun membantu orang Minang itu sendiri. Tapi beliau tidak mungkin media atau mungkin dia tidak suka seperti mungkin yang lain gitu. Jadi banyak yang tidak mengenal sosok seorang Leo Putra gitu. Nah, silakan Fibrat. Anak kita jawab ya. Jadi selamat malam dulu Pak Kadis. Tentu kami dari Suara Minang TV mengucapkan selamat atas prestasi ataupun karir daripada Pak Kadis yang baru dilantik sekitar tanggal 2 petang ya. Ini adalah suatu kebanggaan daripada orang Minang yang ada di Kota Batam. Artinya telah mendapat menjadi kadis di Kota Batam, yaitu Kadinsos. Mudah-mudahan amanah itu bisa dijalankan yang baik dengan oleh Pak Kadis nantinya dari kami Suara Minang TV. Kemudian kita santai aja Pak Kadis, karena Iko adalah sebenarnya sesi daripada Suara Minang TV ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Batam, kemudian orang Minang khususnya, bahwasanya Kadinsos Kota Batam baru dilantik tanggal 2 petang pergantian dari Bapak Bunyat Kadir. Bunyat Bu Kadir. Asih Kadir. Istrinya Pensiun. Maknya Kadir ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan baik, makanya kami langsung mengundang Pak Kadis datang ke sini untuk berbincang-bincang santai ya terkait tentang keadaan Kota Batam pada hari ini, ya terutama tentang sosial, kemudian segmen apa aja yang di yang di bawah Kadis sosial ini. Ya mungkin untuk dari saya ucapan selamat terhadap Budes, mungkin lanjutnya bisa Budes tanya dengan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Pimpret. Benar sekali bahwa yang pertama sekali pasti kita senang dan bangga ya Pak Pimpret sebagai salah satu orang Minang, dan beliau juga Ketua Gema Minang yang sudah mengambil Suara Minang TV sebagai salah satu media partner beliau gitu. Ya. Makanya beliau mungkin ini sepertinya yang pertama hadir podcast ya sendiri, dan juga dari media lain kayaknya podcast pertama baru ini ya Pak Kadis yang hadir untuk podcast. Ada berapa kali terkait dengan tugas. Terkait dengan tugas. RRI misalnya di radio. Setelah dilantik. Kalau setelah dilantik baru ini. Perdana setelah dilantik gitu. Nah, perdana beliau hadir di sini gitu. Dan sekali lagi selamat untuk Bapak Leo Putra yang merupakan Ketua Umum DPP Gema Minang Kota Batam atas dilantiknya beliau menjadi Kadinsos Sosial. Tapi mungkin dilantik saja menjadi Kadinsos yang baru. Tapi kalau Karajo mungkin lama Karajo Kadis gitu. Belum mensupport dari Ibu Nyat Kadir dulu lama ya Pak Kadis, karena lama beliau sakit ya, dan pensiun. Enggak, sebelum waktu mendampingi beliau sering keluar, sering sakit gitu, pengobatan keluar. Ya. Nah, jadi sudah kalau tugas mungkin sudah tidak canggung beliau gitu. Sudah hari di situ ya. Pak Kadis, kalau untuk profil Kampung Lima Ekonomi mungkin kita sudah pernah bahas gitu. Ya, nah, tapi kita ingin mengetahui jejak dari profilnya Pak Kadis sendiri. Mungkin kan nggak mungkin instan dari STPDN langsung gitu, dan itu pasti juga punya banyak lika-liku yang Pak Kadis lalui sehingga untuk bisa mencapai menjadi Kadis sekarang ini. Silakan Pak Kadis. Makasih Bu Des. Tadi kan dari Pimret, dari host mengucapkan selamat ya kepada kami atas sudah menjadi Kadis Sosial. Untuk itu saya pertama kali pastinya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam yang sudah memberikan amanah kepada kami untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi kami selaku aparat atau bawahan beliau mendapat kepercayaan itu rasanya suatu kebanggaan, suatu apresiasi terhadap beliau yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menduduki itu. Dan itu tidak gampang, karena bagi kami di birokrasi kerja dengan pimpinan itu nggak mudah, karena pimpinan kita tahu seorang visioner, Pak Wali ya, Pak Wali Kota, terus
geraknya cepat, terus saya bukan apa, ini apa adanya aja cerita. Ya. Jadi kalau kita tidak sanggup, itu tidak akan dipakai. Jadi memang faktornya pimpinan ini, Pak Wali ini, memang mempercayakan pada yang istilahnya yang bisa mengiringi beliau untuk membangun Kota Batam. Apalagi saat ini Pak Wali lagi gencar-gencarnya membangun Kota Batam yang signifikan, infrastruktur dan segala-galanya. Dan itu membutuhkan yang membantu beliau adalah orang yang bisa mensupport terhadap itu. Untuk itulah saya kebetulan sudah 6 tahun di Dinsos itu. Jadi sekretaris, membantu Kadis, dalam hal ini adalah Ibu Hasimanyat Kadir, yang kebetulan kemarin 1 Juli pensiun. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kadis ya, yang selama ini sudah mendorong saya juga, dan juga terima kasih kepada jajaran Dinsos yang sudah melakukan bantuannya kerja tim sehingga Dinsos di mata pimpinan dianggap bisa gitu. Itu yang paling menganggap poin mungkin bagi pimpinan untuk kita bisa dipercaya duduk di situ. Kemudian Pak Hos, Bu Hos, dalam proses menjadi Kadis ini tidak gampang, melalui tes, melalui seleksi, dan juga ada kemarin proses yang panjang itu, dan ada berapa orang yang ikut tes. Oh, bukan hanya 1 orang. Bukan. Berarti ada tesnya juga. Harus tes. Uji kompetensi semuanya ada. Dan itu dari 5 orang itu diambil 3. Dan 3 inilah prerogatif wali kota untuk menentukan siapa yang jadi kadis. Jadi dalam proses yang banyak itu saya selalu berdoa dan minta restu pada orang tua, terus keluarga, orang tua dan lain-lain, dan juga dari organisasi yang saya banggakan, Gema Minang ini selalu mensupport, selalu mendoakan. Mereka sangat menunggu mudah-mudahan ketum terpilih atau diangkat oleh pimpinan. Alhamdulillah itulah tanggal 2 kemarin, itulah saya dilantik untuk menjadi kadis sosial. Jadi sekali lagi pada momen ucapan selamat ini saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama itu pasti Pak Wali yang sudah memberi amanah, kemudian Pak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, kemudian Pak Sekda yang kemarin melantik, Pak Haji Jafridin, ya, Pak Sekda melantik, kemudian pasti orang tua, istri, anak, ya, keluarga ya, dan keluarga besar Gema Minang seluruhnya, maupun keluarga besar Minang yang ada di Kota Batam, dan seluruh masyarakat Kota Batam yang telah banyak mendoakan ya, memberi support saya supaya bisa ikut dan menjadi kadis sosial ini. Okay. Itu dari sisi ucapan selamat. Iya. Oke, lanjut. Kemudian tadi kan disampaikan 25 tahun sejak tamat SPDN mengabdi di Pemerintah Kota Batam. Itu mulai dari staf, jadi ajudan, kemudian jabatan pertama itu Seklur, di Lubuk Baja Kota, kemudian lurah 2 kali, lurah Batu Merah, lurah Muka Kuning, kemudian Sekcam 2 kali, Sekcam Nongsa dan Sekcam Batu Haji. Kemudian pernah juga jadi Kasubag di BPM, jadi Kasih di BPM. Kemudian menjadi Kepala TU Wali Kota, TU pimpinan itu 2 kali. Dan nanti saya sampaikan, malah terakhir sebelum Sekdi Sosial ini saya Kepala TU-nya Bapak Haji Muhammad Rudi. Kepala TU Wali Kota. Mendampingi beliau, ruangan kepala sekretariat pimpinan itu namanya Kepala TU, dan saya adalah Kepala TU-nya Pak Haji Muhammad Rudi. Kemudian setelah itu saya pernah camat 2 kali. Camat juga udah 2 kali? Camat 2 kali.
Camat Galang sama Camat Batu Ampar. Batu Ampar. Kemudian sekretaris dinas nih 3 kali. Sebelum sekretaris itu kabak itu 2 kali, kabak ekonomi sama kabak TU pimpinan. Kemudian sekretaris 3 kali, sekretaris Kominfo, pernah sebentar sekretaris BPM, PTSP, kemudian terakhir adalah sekretaris dinas sosial yang sekarang. Iya, jadi Ya, perjalanan untuk menjadi seorang kadis melalang buana kadis itu Iya. jadi camat 2 kali. Jadi sesuatu yang memang prestasi luar biasa untuk mencapai itu ke tingkat kadis itu tidak tanggung-tanggung. Jadi perjuangan, saya pikir di sini perjuangan Pak Kadis di dalam mendapatkan karir ini tidak mudah gitu kan. Kalau bersuara lekanyang lah ke mahkamah di pemerintah Kota Batam. Terus kemudian ke Pak Kadis. Selama 25 tahun di berbagai macam instansi, sebelum di dinas sosial, mungkin termasuk dinas sosial, di instansi mana yang kira-kira menurut Pak Kadis itu yang pekerjaannya paling susah atau yang paling banyak masalahnya? Bukan yang paling nyaman ditanya ya. Nah. Yang paling susah. Jadi gini, kita tidak boleh mengapakan mana yang lebih baik, mana lebih berat, mana lebih enak, mana Iya. lebih tak enak. Jadi semuanya adalah jenjang karir, peningkatan karir yang utama dan pengabdian. Jadi sebanyak itu tempat, saya sudah mencoba banyak tempat. Yang saya rasain di Dinsos itu sangat-sangat membutuhkan batin harus kuat, kemudian memang ladang pengabdian, ilmunya banyak luas. Dinas sosial itu nanti saya cerita tentang dinas sosial, tapi sempat saya waktu baru-baru di Dinsos itu ternyata memang pelik dan ilmunya sangat banyak. Sampai saya nggak mati nih, kalau bisa saya menyelesaikan di Dinsos nih, ilmunya sama dengan S3, sama dengan jadi dokter. Konflik masalahnya. Karena setiap bidang-bidang tuh lain-lain ilmunya. Ada bidang yang menangani ini, lain lagi ilmunya. Bidang nangani ini, lain lagi ilmunya. Bidang nangani ini, lain pula ilmunya lagi. Itu aja baru tentang Dinsos. Kemudian, apa yang terjadi? Jadi kalau disingkat tadi dibilang jabatan saya Kepala Dinas Sosial. Ya. Padahal Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat, ya. Pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi dari nama itu sebenarnya di OPD Dinsos ini ada mengerjakan 3 tugas OPD. Pertama itu Dinsos itu sendiri. Ya. Kemudian karena Batam tidak mempunyai desa, Ya. tidak ada PMD, Ini masuk ke situ. pemberdayaan masyarakat desa, yang ada pemberdayaan masyarakat aja di Dinsos. Ya. Kemudian satu lagi, Batam belum mempunyai BPPD, Badan Penanggulangan Bencana itu. Dan kebetulan di Dinsos itu memang awalnya sebelum ada BPPD, bencana itu di Dinsos, di sosial, di Kementerian Sosial. Jadi BPPD belum ada, penanganan bencana pun ada di Dinsos. Di bidangnya itu ada salah satunya juga kasihnya itu bencana. Jadi lengkaplah sudah apa yang ditanya Pak Apa yang susah tadi ya? Limret tadi, mana yang paling berat? Udah Dinsos itu aja sudah sangat berat. Tambah lagi 2 ya? Ditambah lagi mengerjakan 2 OPD. Jadi itulah, dan sebelum saya duduk jadi kadis ini 6 tahun menjadi sekdis. Itulah yang saya selalu menggali terus apa yang bisa saya buat untuk bisa bertanggung jawab di tempat itu. Iya. Tapi Bu Des, dinas sosial ini kan tempat masyarakat mengeluh nih. Segala masalah konflik di situ. Mulai dari sampai orang gila pun ada itu ya kan. Jadi sebenarnya jabatan sekarang yang ketua amanah ini betul-betul membutuhkan tadi jiwa yang betul-betul mau mengabdi gitu kan. Kalau enggak kan pusing kepalanya. Belum lagi pengemis gitu kan. Nah, belum lagi masalah-masalah masyarakat orang gila yang berjalan. Nah, apalagi sekarang di Batam belum ada rumah sakit jiwa gitu Pak Kadis.
Kepri belum, rencana Pemprov baru bangun ya di Uban informasinya, tapi apa udah jalan atau belum? Kalau dibangun pakai banyak orang gila nanti kayaknya. Pak Pempret, Pak Kadis, sebelum kita lanjut karena sudah banyak juga komentar, karena nanti dia hilang. Nah, kita sapa dulu penonton kita dulu, Pak Pempret. Kita bacakan komentar dulu. Donald bin Rajab, congratulations Pak Leo. Terima kasih Donald bin Rajab. Fred Azwansa Jonhar, Assalamualaikum, selamat malam SNTV Sarato dan Sanak Sadonyo. Salamai untuk Kanda Leo Putra atas dilantiknya sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batam. Mudirman Inya, salam untuk Kepala Dinas Sosial Kota Batam, semoga sukses selalu kita minangkan Indonesia. Yanti Raspita, selamat dan sukses Pak Leo, semoga amanah dalam menjalankan tugas. Sultan Azril Sikumbang, semoga amanah ketum. Devitra Netri, maju bergerak kompak. Jupri Rangtiliang, semoga amanah dan mengemban tugas yang baru ketum. Edison Nurdin, semoga amanah ketua. Zondra Caniago, ketua Gema Minang Batam Kota, selamat ketum Gema Minang maju bergerak kompak. Yuli Gusnita, assalamualaikum, selamat untuk ketum Gema Minang selaku Kadis Batam. Semoga nanti Yayasan BKP bergerak, kita peduli bisa bersinergi hendaknya dari kita untuk mereka. Yanti Respita, Yanti lagi nonton. Pak Safril, selamat dan sukses Pak Leo. Antonio da Silvo, congratulations and sukses. Bahasa Inggris lenyo komen Pak Pimpinan. Kau suruh Pak kameramen bacaan begitunya. Ilyas, selamat. Nah Pak PJ, Pak penanggung jawab yang luar biasa, dia mensupport kemarin Minang Fest ya Pak Pimpret ya. Nah, selamat dan sukses Pak Kadis. Yuli Gusnita, Kadis Batam Bapak Leo, BKP bergerak kita peduli dan siap untuk turun bila dibutuhkan sesuai visi misi kami dari BKP. Devitra, semangat ketum, semoga sukses selalu membantu yang lagi sulit. Nurmalinda Canego, assalamualaikum semua, selamat malam Solo. Tidak bisa dibalas satu persatu, yang pastinya terima kasih untuk penonton yang sudah mengucapkan selamat kepada Pak Kadis kita. Silakan dilanjutkan Pak Pintre. Awak lo nyolek kok. Enggak, kalau tadi sedikit Pak Pintre, mungkin yang menjadi salah satu pemikiran untuk Bapak Wali Kota melantik Bapak Leo Putra, karena beliau sudah kayaknya sudah menguasai, karena juga seperti yang beliau sampaikan itu tidak bisa sembarang orang mungkin yang sanggup bertahan. Bayangkan yang dihadapi mulai Pak Pemret katakan orang gila, anak jalanan, orang terlantar ya, kayaknya nggak ada yang sehat-sehat kayaknya yang datang ke situ ya, pasti yang membutuhkan gitu. Tetapi luar biasa Pak Leo Putra mampu menjalani 6 tahun ya Pak Kadis, 6 tahun mendampingi Ibu. Nah sekarang beliau yang akan memimpin Kadinsos dan Pemberdayaan Masyarakat ya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pak Kadis, waktu jadi sekretaris mungkin tugas agak berbeda ketika kita yang menggawangi sebuah nakoda itu kan beda tuh. Selama mungkin beban tidak terlalu berat jadi sekretaris ya, mungkin memberikan masukan atau mengerjakan tugas lah kan. Tetapi kini kok kan memang nakodanya langsung Pak Kadis gini kok. Nah kira-kira ke depan apa yang lah Pak Kadis pikirkan tentang Kadinsos yang akan datang itu? Makasih Pak Os. Sebenarnya waktu jadi sekretaris itu semua pemikiran dicurahkan, ya, bukan nunggu jadi kadis. Jadi karena tetap tanggung jawab ya, sebagai orang nomor 2 di dinas tersebut, jelek bagusnya dinas tersebut juga menjadi tanggung jawab satu sekdis. Ya. Apalagi membackup atau membantu Ibu Kadis, dalam ini Ibu Asmanat Kadis. Jadi 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk merasakan pengalaman, menggali, belajar dan lain-lain. Itu
proses yang lumayan panjang. Dan terakhir itu berdasarkan dengan kondisi apa yang kita rasakan sama petugas di 2022 Pak Bos, bahwa Dinsos kita ciptakan 3 sistem. Menciptakan 3 sistem ini yang diambil dari akar permasalahan yang dihadapi di Dinsos. Boleh saya sampaikan di sini? Boleh, boleh. Jadi 2022 kita sudah menerapkan 3 sistem yang kita terapkan. Satu itu adalah sistem kesejahteraan sosial Kota Batam. Kesejahteraan Sosial Kota Batam. Apa maksudnya ini? Ini adalah ulunya sistem, pangkal awal sistem. Kenapa dibilang sistem kesejahteraan sosial itu menjadi pangkal? Karena ini adalah basis data. Bagaimana Dinsos mempunyai data yang valid, data yang lengkap, yang baku, yang bisa nanti menjamin bisa menghasilkan banyak program kegiatan yang akan tepat sasaran kalau datanya bagus, datanya valid. Kan kelemahan kita sekarang ini masalah data. Iya. Data ini yang paling berat. Dan sejak 2022 ini sudah dilakukan. Jadi untuk memenuhi 3 sistem ini, 3 hal yang perlu dipenuhi di situ. Pertama personil, kedua prasarana, ketiga pendanaan. Jadi sistem 1 ini personilnya sudah kita siapkan. Itu ada tenaga petugas pendata tiap kelurahan. Jadi ada pencacah. Tiap kelurahan dan kita tunjuk siapa yang jadi petugas pencacah. Itu dari sisi personil. Kemudian dari sisi prasarana kita sudah mengadakan 64 PC komputer di setiap kelurahan, 1 PC yang hanya untuk menjadi tempat data setiap tempat kelurahan. Bekerja setiap kelurahan hanya untuk bekerja di sistem kesejahteraan sosial, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Jadi setiap kelurahan kita siapkan PC komputer. Terus itu orang sudah prasarananya sudah, pendanaan itulah kita memberi insentif kepada pencacah pemerintah Kota Batam, kemudian juga menyediakan dana untuk penyediaan PC tadi, dan kemudian dari Dinas Kominfo kita kerjasama menghasilkan sistem. Jadi kita sudah dibuatkan oleh Kominfo Kota Batam sistemnya, namanya DKS Batam. Ya, DKS. DKS itu Data Kesejahteraan Sosial Batam. DKS Batam. Itu sistem yang diciptakan oleh Kominfo atas permintaan dari Dinas Sosial. Itu sistem awal. Ya. Kemudian apa lagi? Sistem penanganan PMKS Kota Batam. PMKS ini artinya apa? Penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Batam. Jadi tugas Dinsos sosial itu 26 masalah sosial. 26 masalah sosial. Tentang anak tuh 7. Sangkawak 2 aja kan. 26. Tentang anak tuh 7, misalnya balita telantar, anak telantar, balita Ya ada poin spesifiknya, anak poin disabilitas, anak berhadapan dengan hukuman. Jadi tentang anak itu ada sekitar 7. Kemudian tentang korban itu ada 5. Korban anak, korban trafficking, korban tentang korban banyak, ada 5. Kemudian ada tentang bencana, bencana alam, bencana sosial. Seperti saya bilang tadi, bencana pun masih di Dinsos, masalah sosial. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, tentang wanita dengan ketunasusilaan, pemulung, pengemis, kemudian orang dengan gangguan jiwa. Jadi, dan terakhir komunitas adat terpencil seperti suku laut. Jadi ada 26 masalah yang menjadi urusan Dinsos. Bayangkanlah semua yang susah-susah seperti yang Pak Os bilang, semua yang buruk-buruk masuk ke situ di kita. 26. Makanya dibuat sistem kedua supaya sistem penanganan PMKS Kota Batam, supaya seluruh permasalahan ini ada ditangani dengan baik oleh pemerintah Kota Batam. Dalam ini Dinsos. Dibuatlah sistem 2 nih, sistem penanganan PMKS Kota Batam. Jadi ini tengahnya sistem. Tadi awal, di tengah menghasilkan data, ini penanganan. Di penanganan ini sama, udah kita siapkan juga 3P-nya. Personilnya kita siapkan, kita rekrut tenaga penjangkauan. Kita bentuk namanya tim reaksi cepat Dinas Sosial. Jadi isinya adalah rekrutan kita ditambah BKO Satpol.
BKO. BKO. Oh, Satpol ya. Satpol. Jadi digabung dengan Satpol, itulah tim TRC kita. Ada 26 orang. Nah, jadi personilnya udah ada nih. Kemudian sarana ada, shelter menjadi posko dia, posko mereka. Kemudian juga ada mobil, ada ambulan, ada mobil penjangkauan dan lain-lain. Ada lengkap sarananya. Kemudian pendanaan, ya kita sudah menggaji orang. Kita menyiapkanlah pemakanan dan lain-lain. Nah, itu sistem kedua. Apa tujuan sistem kedua? Supaya seluruh permasalahan yang muncul dapat ditangani oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinsos. Dan permasalahan ini ada dua sumbernya. Pertama, yang kita jangkau sendiri atau penjangkauan atau razia. Yang kedua, hasil rujukan. Rujukan itu bisa dari kepolisian, dari kantor-kantor kelurahan atau dari mana-mana, dari institusi mana. Dan sekarang udah berkembang, rujukan itu bertambah sekarang dari media sosial. Oh. Jadi di media sosial keluar pun harus kita tangani. Betul. Nggak bisa lagi. Jadi TRC ini, tim reaksi cepat sosial ini berlaku 24 jam. 24 jam. Mereka bekerja punya sip-sipan. Kemudian mereka punya call center. 24 jam. 24 jam. Mereka punya call center. Itu sejak 2022 kita sistem itu ya. Sistem yang kita ciptakan, kita buat. Nah, jadi kalaulah ini jalan, mungkin insya Allah komplain orang tak ditangani itu tidak ada. Tapi kan ini baru lahir, perlu proses. Saya pindah sistem ketiga. Sistem ketiga, apa orang protes? Apa tuh? Habis ditangkap dilepas. Ya. Inilah namanya sistem ketiga atau hilirnya, sistem pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Batam. Kita punya UPT, unit pelaksana teknis pembinaan PMKS, ada di Nongsan, namanya UPT P2 MKS Nilam Suri. Jadi selama ini di situ Dinsos itu kaya, bangunannya megah, gedung, ada di Nongsa itu? Iya, ada rumah pai bukan beda lagi? Nah, sendiri ini punya Pemko, mewah, besar macam villa, terus ada asramanya. Kapan dibangun? Mungkin udah lebih berapa tahun, zaman kadis sosial yang berapa periode yang lalu, udah agak lama. Boleh lah itu jalan. Jadi tempat itu dulunya banyak dipakai hanya untuk tempat pelatihan. Oh, tempat pelatihan aja. Nah, tempat pelatihan. Jadi sistem ketiga ini titik beratnya ada di UPT tersebut. Jadi apa yang kita lakukan di sistem 2 dibawalah ke sini. Nah, di sini yang UPT ini dulu tidak terlalu maksimal, pemanfaatannya hanya tempat pelatihan. Sekarang sudah berlaku dia 24 jam juga. Berlaku setahun. Di situ kita siapkan pemakanan setahun. Ada tempat tidurnya, ada tenaga ahlinya, ada peksosnya atau dokternya. Kalau istilahnya, kalau dalam kesehatan dokter, kalau dalam masalah sosial namanya peksos, pekerja sosial. Itu harus tamatan peksos, ada ahlinya. Kemudian juga ada psikolog, kemudian ada pengasuh, ada tukang masak. Ditambah unit struktural dari UPT itu sendiri, ada kepala UPT, ada kepala TU maupun stafnya. Jadi kuat di situ, besar, bagus. Disinilah tempat kita hasil yang kita tangan tadi kita bawa ke sana. Jadi di situ tuh sudah menunggu peksosnya untuk diasesmen setiap masalah. Kemudian sudah ada pemakanannya, kalau lapar tinggal makan, dapur ada, tukang masak ada. Kemudian kalau butuh nginap ada tempat penginapannya. Terus banyaklah sarana-sarana lainnya sudah ada di situ, hingga kita berdayakan. Maksudnya apa? Seperti saya bilang tadi, supaya sistem ketiga ini tidak membuat lagi masyarakat menyampaikan habis tangkap lepas, habis tangkap lepas. Berarti setelah dibina baru dilepaskan sebenarnya. Hasil begitu? dari UPT ini namanya kan asesmen di situ. Hasil asesmen ini menghasilkan terminasi namanya. Kalau dalam sosial terminasi. Jadi kalau misalnya kita dapat anak-anak terlantar, ya kan? Anak terlantar. Ternyata dia punya keluarga, kita pulangkan ke keluarganya. Tapi kita tampung dulu, gitu. Okay. Contoh lagi, misalnya dia anak-anak, ternyata tidak punya orang tua, tidak punya siapa-siapa, kita bisa masukkan ke panti asuhan. Pernah kita dari UPT memasukkan orang panti asuhan. Ada solusi gitu ya? Ada yang masuk pondok pesantren, kita masukkan. Kemudian misalnya kedapatan lah orang luar Batam,
melakukan meminta-minta, ternyata bukan warga Batam, itu kita pulangkan ke daerahnya. Kita kembalikan ke daerah asalnya, kita koordinasi sama dinsos daerah asal itu. Dan seandainya kedapatanlah orang Batam yang seperti melakukan misalnya warga, itu kita visit ke rumahnya. Kenapa dia turun? Kita visit ke rumahnya, kemudian kita gali apa masalahnya. Kadang-kadang masalah faktor keluarga atau faktor ekonomi. Dan kalau memang kedapatan mereka tidak mampu, mereka miskin, kita data. Kita masukkan di data keluarga tidak mampu, supaya nanti dapat program-program dari pemerintah. Kan dari pusat banyak, ada PKH, ada BPNT, ada BLT, belum dari Batam nanti ada sembako, ada ini. Jadi itu. Jadi kalau 3 sistem ini jalan, ini kan baru 2022, ini baru tahun kedua. Baru setahun ya? 1 tahun. Jadi banyak hal yang perlu dioptimalkan lagi. Tapi kalau ini sudah kita lakukan, kita jadikan aja lah dulu. Mudah-mudahan saya yakin dari tahun ke tahun kita bisa lebih bagus lagi, bisa optimal. Kalau 3 sistem ini jalan, insya Allah tugas-tugas dinsos itu bagus semua. Selesai ya? Bagus semua. Tidak ada lagi yang namanya permasalahan di Batam ya? Itulah. Dan memang waktu pelantikan kemarin, titik berat ya, selama saya bertugas di dinsos, itu masalah di jalan itu. Saya pernah sering beberapa kali sama pimpinan tuh, ada tuh di situ anak-anak minta di situ sama ibunya, orang tuanya. Sering ada JGJ di sana, ditelepon saya waktu saat itu juga kita bisa langsung eksekusi ya? Langsung eksekusi bisa. Tinggal saya masukkan di grup TRC, mereka udah bilang tuh siapa. Nanti sudah tunggu sebentar, tak lama 1,5 jam atau 2 jam, siapa sudah dibawa ke PT Pak. Jadi misalnya di kepolisian ada ODGJ yang diamankan di situ, koordinasi sama dinsos minta tolong diambil, jam 1 pun kita ambil. Jam 1 malam? Karena berlaku sip-sipan tadi, 24 jam call center itu. Pak Kadis, jadi sebanyak itu permasalahan dan tugas yang harus diselesaikan di Kota Batam ini, permasalahan sosial termasuk jadi pemberdayaan manusia. Berapa SDM semuanya di dinas sosial ini? Sekarang gini, kemarin mohon maaf saya sampaikan sini, saya ini tukang cerita juga susah juga ya. Saya asesmen kemarin, saya kan melakukan harus ada semacam makalah. Kan kita tidak sembarangan. Kita mau duduk jabatan dinsos, harus menyiapkan satu makalah tentang masalah sosial. Karena saya sudah 6 tahun di situ, saya buat aja sistem 3 tadi menjadi semacam makalah. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi? SDM. Mencukupi tidak dengan jadi rumitnya pekerjaan itu? Menghadapi permasalahan yang sangat komplik tadi, ngurus yang semua yang susah-susah tadi, yang buruk-buruk tadi semua. Saya yakin dengan 3 sistem ini bisa diselesaikan, bisa dilaksanakan. Kalau membersihkan 100% tidak bisa. Karena kita tidak bisa mensejahterakan orang secara seluruhnya, susah. Tapi kita berusaha meminimalisir. Minimal jadi 99% kayak capaian kita, atau 90%. Kalau 100% mungkin negara macam Brunei lah ya baru bisa. Ini sangat berat kan, tanggung jawab ini, itulah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, dan untuk di Batam itulah kita berupaya maksimal. Jadi kalau ditanya kenapa tadi pertanyaan SDM saya cerita tentang makalah, saya buat 3 sistem ini, tapi setelah dilakukan 3 sistem ini ada 2 hal yang jadi untuk sangat pengaruh terhadap keberhasilan 3 sistem tadi. Pertama, kapasitas SDM. Bahwa kapasitas SDM. Yang kedua, nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah penganggaran, dana. Dana. Kapasitas SDM. Maaf lah, dinsos kan tidak terlalu dianggap dinas yang menjadi apa. Jadi pertama jumlahnya kurang, kemudian kapasitas kompetensi juga harus karena ini masalah sosial, bukan tempat orang bisa kerja gitu aja.
berat ngurus orang gangguan jiwa, ngurus pernah satu kasus kita mengurus orang terlantar, kita urus sakitnya, dia AIDS. Kita urus AIDS-nya, dia ODGJ. Dibawa ke ODGJ, harus obati sakitnya dulu. Obati sakit, harus ODGJ dulu. Jadi bingung, tak tahu mana nih. Tolak-tolakan. Nah, kalau dibilang dia sakit, dia ODGJ. Ya. Dibilang ODGJ, dia sakit. Mana yang didahulukan? Itu kelimpungan itu, yang seperti itu kasusnya. Itu belum apa-apa lagi. Kadang kita ngurus orang, kita bukan orang kesehatan, kita bukan orang perawat atau ini. Kalau udah ngurus orang terlantar yang sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi gimana? Makan mau disuapin, buang air mau dibersihin. Nah, bayanginlah dinsos. Makanya SDM-nya itu memang betul-betul yang mau bekerja sosial mungkin ya. Satu hati, ya hati tadi memang harus panggilan, memang harus ada sosialnya. Kalau enggak berat. Kami setiap rapat tuh sering kali dapat gaji, ya, dapat tunjangan, dan terakhir dapat pahala. Itu aja kelebihan dinsos. Kelebihan dinsos. Pahalanya banyak ya Pak Kades. Dapat gaji, kalian dapat gaji kan? Dapat tunjangan kan? Sama dapat pahala. Itu aja penyemangat motivasi kami. Jadi yang kayak tadi itulah kenapa dalam proses saya seleksi menjadi ini saya lemparkan 3 sistem yang 2 hal sangat dibutuhkan di situ. Ya. 1 anggaran, kedua SDM. Ya. SDM ini bukan masalah jumlah aja. Iya. Jumlah kurang. Tenaga ahli juga jumlah ya. kurang. Jumlah ini kurang. Tapi dalam mengurus sosial ini harus ada isinya juga, harus ada kompetensinya juga. Nggak bisa orang nggak punya hati. Orang biasa suruh nggak dapat ODGJ. Orang nggak punya hati di dinsos, nggak punya hati di dinsos, nggak ada jiwa sosialnya misalnya 1. Kedua, nggak ada ilmunya tentang sosial, susah juga. Jadi itulah beratnya tantangan ada di. Ya ini kan Pak Kadis istilahnya kalau bekerja di dinas sosial sudah lebih kurang 6 tahun kan. Tetapi menjadi nahkoda itu kan tidak semudah mungkin bekerja waktu kita menjadi orang nomor 2 gitu kan, tanggung jawab mungkin lebih besar. Kenapa saya bertanya kepada SDM? Tentu harus seimbang juga nih antara produktivitas keseharian dinas sosial itu dengan kesiapan SDM-nya, juga termasuk tadi anggaran. Nah, apakah pemerintah Kota Batam sudah cukup memberi anggaran kepada dinas sosial terkait permasalahan yang konflik di Batam tentang sosial dan pemberdayaan manusia ini? Gini, pemerintah Kota Batam tuh sangat besar perhatiannya terhadap masalah manusianya, sosialnya. Jadi bukan berarti kecil atau kurang atau apa. Infrastruktur sejalan dengan pembangunan manusianya. Jalan dibuat Pak Wali bagus-bagus, nanti banyak berserakan, gepeng, gelandang, pengemis semua. Yang salah siapa? Dinas sosialnya nanti. Makanya berat tanggung jawab di sini. Makanya kemarin kami buat DRC untuk mengantisipasi itu. Terus anggaran di dinsos kalau diikut OPD lain lumayan. Tapi yang kita bicarakan tadi ternyata banyak kali yang diurus itu. Jadi kalau duit segini dibagi banyak gitu, jadi sedikit-sedikit, sedikit-sedikit semua. Nggak perlu peningkatan anggaran itu sangat perlu, sangat perlu. Udah banyak digelontorkan pemerintah Kota Batam untuk pembangunan masyarakat nih melalui dinas sosial. Tapi saking luasnya masalah sosial tadi, kami kalau ODGJ itu mengirim ke rumah sakit Tampan loh, Pekanbaru. Karena di sini belum ada ya. Sekarang baru ini. Jadi Pak Wali perintahkan supaya dijajaki. Kalau sudah ada di sini ngapain di situ? Ya. Suruh jajaki yang dibuat provinsi. Tapi belum, ya. belum lagi dicoba jajaki dulu. Ya. Kami ngantar, sekali ngantar 5 orang, 6 orang. Itu APBD. Ya. Nggak mungkin di kantong orang-orang kita ambil ya, nak? APBD itu. Jadi gini Pak Kadis, ada yang sedikit berbeda mungkin dengan OPD lain ya. Kalau OPD lain mungkin dia sudah terschedule ya, anggarannya itu dia bisa memikirkan apa yang mau dibuat di tahun depan. Tetapi di dinas sosial dia situasional kan.
kita nggak mungkin memprediksi orang yang akan gila besok, ya kan? Orang yang akan melapor ke kita berapa orang banyak. Mungkin di situ perlu anggaran lebih karena dia tidak terduganya itu yang lebih banyak itu. Ya, ada bahasanya itu lupa saya, istilahnya dia tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan. Nah, apa istilahnya? Ada bahasanya saya lupa. Dalam bahasa sosial itu ada. Seperti dana taktis gitu ya, yang harus disiapkan. Tetap kita rencanakan sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Estimate lah. Dengan Kan melihat nampak tuh. sebelumnya. Ya. Nampak Ya, grafiknya seperti apa. Kira-kira mau tahu memakamkan orang tak dikenal ditemukan atau Mr. X itu dinas sosial. Tuh, Iya. Nah, seperti itulah contohnya. Dalam setahun kita anggarkan berapa? 20 orang misalnya. Total 50 ya. Mr. X. Bisa kadang-kadang tak sampai 20. Tapi kalau tiba-tiba aja banyak, jadi bisa tak cukup anggaran. Nah, itu seperti mana solusinya? Kalau tak cukup anggaran itu, kita ada namanya di BPKD itu bantuan tidak belanja tidak terduga. Ada BTT. Ada. Belanja tidak terduga. Itu baru dari sisi itu. Oke. Terus ada dari sisi lain, bencana. Bencana. Siapa yang bisa menduga? Bencana siapa? Kita tidak bisa menentukan bencana. Iya. Nah, dari bencana, gitu juga kami sudah siapkan protap bencana. Itu kalau ada bencana, pemakanan tanggap darurat 3 hari kami tanggung. 3 kali makan 3 hari. Setelah itu kami siapkan lagi pemberian bantuan sembako untuk seminggu. Jadi setelah tanggap darurat 3 hari, ditinggalinnya sembako per jiwa untuk 7 hari. Itu contohnya seperti kasus kemarin ya Pak Kades? Setelah itu baru proses bantuannya. Proses bantuannya, administrasinya kami urus lagi, ditetapkan dulu status tanggap darurat, baru nanti digelontorkan BTT. Ada klasifikasinya pula, ringan, sedang, berat. Ada pula aturannya berapa-berapa. Dan baru diluncurkan bantuan dana tidak terduga tadi. Duitnya tidak di Dinsos, duitnya di Pemko. Pemko meminta Dinsos meminta ke Pemko. Nah, Dinsos yang menyerahkan kepada korban bencana. Itu udah berkali-kali kita lakukan. Pak Kades, ngobrol-ngobrol boleh sambil minum teh telur ya Pak Kades. Iya. Ya, Soalnya bacakan komentar ya. Iya. Sebenarnya Tapi- awak tahu kok bincang santai. Tapi kalau nggak menyangkut tugas tuh, Iya. Tapi memang modeko kayaknya nggak bisa. Muncul banyak dia. yang Nggak masih bisa belum disampaikan. memahami bahwa kerjanya Dinsos itu yang orang tahu itu biasanya orang terlantar, Orang gitu gila, kan, kan? orang gila, Pengemis, lebih ya kan? kebanyaknya itu gitu kan. Tapi ternyata malah lebih Ada banyak juga. lagi, lebih banyak lagi kalau ditelusuri. Dan sebenarnya juga bahwa seperti yang disampaikan Pak Karis dari 2022 itu untuk penanganan itu sudah melakukan banyak action gitu. Tetapi memang kalau kita melihat sekali contoh nih, kita bawa pasien dan tidak kurang dapat respon dari Dinsos karena mungkin Dinsos pun sudah meminta beberapa persyaratan, kan juga harus ada terlampirnya, seperti contoh pasien terlantar itu kan betul-betul selama berapa jam tidak ada saudara, dicari saudara nggak ada gitu. Nah itu kan mereka menganggap bahwa kerjanya lambat gitu, dipersulit gitu, padahal memang ada aturannya. Mereka juga nggak memikirkan mungkin Dinsos berapa, mungkin dari kita yang satu, dari orang ini satu, dari ini 1 hari yang masuk itu. Nah itu mungkin kita tidak bisa prediksi gitu. Silakan dulu minum pimpret sambil bacakan Ya, bisa komentar yang lah. sudah Udah cukup. ramai kali komentar. Yayat Abu Satria, mantap. Antonio da Silpo, terbaik Ketum Gema Minang, sukses selalu. Iskandar Caniago, ikut hadir Pak Hos dan Bu Hos, salam ke Pak Kadis Cie. Jupri Gusmanto Kampai, alhamdulillah, mantap Ketum. Salam dari kami Gema Minang DPC Sungai Beduk. Maju bergerak kompak. Nah ini yang nggak tahan, maju bergerak kompak nih ya. Eza Pendri, mantap, sukses selalu Ketum Ganteng. Sekum. Sarif Hidayah, Ya, selamat bertugas Pak Leo Dinsos Kota Batam. Izin bertanya, kemarin di kanal YouTube ditemukan pengemis di Batu Haji dengan modus penipuan untuk biaya operasi bayi. Pendapatan mereka bisa 1,7 juta per hari. Apa langkah ke depan Dinsos Kota Batam untuk mengatasi problem sosial ini, Pak? Terima kasih. Oke, kita pending dulu jawabannya. Jupri Gusmanto Kampai, maaf nggak bisa hadir di SMTV. Masuk malam, Ketum, insya Allah acara berjalan dengan lancar.
Ini Sungai Beduk luar biasa juga Pak Pimret. Mungkin minggu depan kita skedulkan untuk mengundang beliau. Sosialnya ini luar biasa sekali Sungai Beduk. Heruska Agustio, selamat dan sukses senior. Nah, Heru menusul kata Pak Kadis jadi pelantikan lurah. Nuang Jalian, selamat dan sukses untuk Ketum Lima Minang maju bergerak kompak. Badria Ibad, selamat dan sukses Pak Leo Putra. Antonio da Silpo, semoga amanah mengemban tugas. Yusni Rizal, selamat dan sukses buat Pak Leo, semoga amanah menjalankan tugasnya. Mantap buat SMTV, semoga tambah sukses, amin. Sofia Telusni, selamat buat Dinda kami, Leo, semoga amanah. Liza Piligadih, selamat, semoga Pak Leo sukses dan amanah untuk jabatan yang diperolehnya. Fidel Ramos, hostnya kurang diplomasinya. Mak dikomplain host. Dikomplain. Nih Fidel Ramos siapa nih? Diplomasi yang gimana sih yang diminta sama Fidel ini? Silakan Pak Kadis. Ada salah satu dari penonton kita yang menanyakan, ini kita juga berdengar ya Pak Pimret, ternyata ada yang menggunakan sosial untuk jalan mencari duit gitu. Nah itu Pak Kadis sudah mendapatkan informasi? Semacam penipuan gitu ya? Saya 6 tahun di Dinsos. Jadi apa yang ditanyakan tuh saya tahu. Jadi macam-macam lah modus. Jadi mengurus orang susah atau bahasa kasar mengurus orang miskin itu susah. Tapi lebih susah mengurus orang bermental miskin. Lebih susah? Mengurus orang bermental miskin, Pak. Mengurus orang miskin memang susah. Tapi jauh lebih susah mengurus orang bermental miskin. Itulah contohnya satu tadi. Itu sudah mental, ya. Sudah mental itu. Dan itu sudah berulang-ulang terjadi? Ya, yang saya lihat di Dinsos itu, kalau ngurus orang miskin tuh pasti kalau orang tangan di bawah tuh dia manut, dia ikut perintah, dia ini. Saya sering nengok program-program bantuan dari pemerintah ini ngasih orang tuh patuh, kumpul-kumpul, ini rasa bersyukurnya tinggi. Yang banyak tuh orang berusaha mencari bantuan, mau dianggap miskin. Lebih berat, yang susah tuh. Jadi terkait yang ditanyakan Pak Sarip Daya itu, barusan tuh wartawan ngejar saya, nanya-nanya tentang itu. Terus terima kasih YouTuber Pak Peri, ya bagus itu sering memperhatikan masalah sosial di Batam. Oh Pak Peri Kusuma ya? Pernah di bawah sama kita. Oh iya. Itu sangat inilah. Cuma beda loh penanganan dengan kita pemberitaan. Ya. Beratnya ngurusnya kan di kita, bukan di pemberitaan. Jadi itu diserahkan Pak Peri itu ke Dinsos. Sama Dinsos diproses, orang tua bukan orang sini, orang Tembilahan. Oh jauh. Nah, ya Tembilahan. Seperti saya bilang, nangani masalah sosial kalau bukan warga kita ya kita pulangkan. Ya. Itu biaya pemulangan dari kita. Kita siapkan dana pemulangan. Tapi kemarin tuh ya mereka yang minta segera dipulang karena ketakutan di ketangkap ketahuan itu. Ya. Nah, mereka kita pulangkan, wajib pulang ke daerahnya. 3 orang atau 4 orang kemarin? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Jadi tadi sudah ditanya juga dari media-media gimana tindak lanjutnya. Ya dipulangkan. Dan kita nih rutin ada penjangkauan. Penjangkauan itu sama dengan razia, razia masalah sosial. Rutin. Dan kita tidak tentukan waktunya. Sedangkan kita tidak tentukan waktunya, terdengar aja ada kosong jalan. Iya. Makanya mereka tengoklah tengah malam. Atau pagi-pagi kali. Tengok jam 12, jam 1. Tetap razia. Enggak munculnya. Iya, istilahnya kita kan bertugas itu kan ada jam kerja. Walaupun saya bilang tadi sisipan kerja, itu kan hanya bersifat ini. Tapi kalau sewaktu-waktu pernah juga malam kita lakukan di Kampung Bule, di mana-mana. Yang jelas jalan-jalan yang sudah bagus itu kita akan jaga. Dan insya Allah walaupun saya sudah 6 tahun di Dinsos dan sekarang mendapat amanah dari Pak Wali menjadi Kadis, itu akan jadi titik fokus saya nanti. Bagaimana meminimalisir yang di jalan tadi. Nah, itu pasti fokus
ditipu. Di Batam juga selain dari kasus Jadi penipuan untuk tadi itu, menjawab ya, Pak Syarif tadi biar selesai satu bahwa itu sudah dipulangkan ya. kita sudah tahu, kita sudah proses dipulangkan ke daerah asalnya karena dia bukan warga Batam. Bukan warga Batam. Nah, kalau kita membuat kasus ini kan kasus sosial, mau nipu dia jual bilang ini, kalau ada yang melapor mungkin dia pidana, tapi ini kan masalah sosial. Jadi sebaiknya kita pulangkan aja, jangan karena bukan warga kita, biar aja diproses di dinas sosial di sana. Itu dipulangkan sampai di kapal atau sampai ke rumahnya itu? Kita kontak dinas sosial di sana. Oh, langsung ke dinas sosial itu ya? Dinas sosial di sana kita pulangkan, nanti mereka dan rata-rata kita seperti itu koordinasinya. Mana kita pulangkan orang, kita hubungin dinas sosial. Oh, nanti dinas sosial yang menghubungi keluarganya gitu ya? Jadi itu udah kita tindak lanjuti. Contoh kasus lagi, nggak seperti ini himbauan untuk masyarakat nih kalau di jalan-jalan tuh apa yang dilakukan Pak Peri itu betul ya. Himbauan kita buat masyarakat. Kadang kita ini jiwa sosialnya kan tinggi. Ya. Ada orang minta mau kita kasih. Iya betul. Kalau mau tahu orang buta tuh ada yang datangkan, tuh ada yang datangkan. Ada yang datangkan. Terus yang kedua, yang menuntun dia tuh ada lagi orangnya. Ada yang koordinator gitu ya? Mendatangkan ada. Hati-hati, mendatangkan ada. Kasihan loh orang, ngapain dia dengan kekurangan dia tunanetra, dia datang sini minta siapa? Masa dari mana-mana daerah mana? Pasti ada yang mendatangkan. Terus yang kedua, dalam dia menjalankan tugas ada pula yang mendampingi. Nanti kalau kita razia atau penjangkauan, ini yang dampingi lari aja, ditinggal aja, tidak ada hubungan. Cuma dimanfaatkan aja ya? Ya, mungkin yang mendatangkan ada, yang mendampingi ada, yang jadi objeknya ada juga. Jadi kalau kita razia, main ditinggal aja nih, yang mendamping lari nih ojek. Yang ini ditinggal, udah kita ambil, kita cek dari mana asalnya, kita pulangkan ke daerah. Dia datang lagi sama dia. Jadi datang lagi yang lain, datang lagi. Jadi itulah masalah sosial. Nggak segampang yang bilang hebat kali lah 100% kita, sempurna kali lah. Iya. Ayo beradu, kalau memang bisa 100%, ayo beradu kita. Ternyata bukan hanya nggak dia. Seperti itu gitu. Kalau untuk pemberitaan ya dapat kita, ini ada masalah ini, ada masalah ini. Tapi menangani itu dari A sampai Z. Terus gini Pak Kadis, sekarang itu kan di lampu merah kalau kita perhatikan di jalan-jalan Kota Batam seperti manusia silver, apakah itu termasuk dalam penanganannya oleh dinas sosial juga? Jadi kan ada ketertiban umum, ada ketertiban sosial. Kalau orang jualan tuh ketertiban umum. Kalau itu dari dinas sosial juga? Nah, kalau ketertiban umum kita transit lah kan. Oh transit ya. Pertama ketertiban, Trantibum, ya. Di Satpol. Yang kita nih tipsos, ketertiban sosial. Apa yang saya bilang tipsos tadi? Yang 26 tadi. Ada anak-anak. 26 cabang. 26 masalah tadi. Ada lansia, telantar, ada pemulung, ada pengemis, ada ODGJ, ada orang disabilitas minta-minta. Itu sosial. Disabilitas. Kalau yang di TV-TV itu, wah tertangkap pengemis, ternyata duitnya banyak. Kita udah tahu, kita udah merasain juga. Karena kita nangkap pengemis, dia punya kebun di kampungnya sana. Punya kebun, dan dia itu sifatnya musiman. Kalau musim sekarang dia di Batam, musim nanti dia di Medan, musim nanti dia di Pekanbaru. Ada waktunya, 3 bulan dia di sini, 3 bulan dia sana. Jadi kalau kita tangkap, memang hilang, nanti ada masanya dia datang lagi. Itulah. Tapi kalau Pak Kadis, kalau misalnya yang seperti itu tindakan dari Dinsos itu mungkin kalau untuk yang ditinggal itu oke lah kita selamatkan, kita pulangkan itu. Nah sebenarnya kan ada orang-orangnya yang memang itu menjadi pekerja itu pernah nggak ditindaklanjuti, ditelusuri gitu? Ya gitu kan namanya, masalahnya kan ditinggal pasti. Yang siapa di belakangnya kita kan main jauh aja, orang tuh kita enggak ini. Tapi kita tetap sih berkoordinasi dengan Satpol, dengan
polisian, kita tetap berkoordinasi lah ya. Tapi setahu kami ya kayak gitu, istilahnya lepas tangan, hilang, nggak ada urusan. Cuma mereka kadang-kadang mengamankan jadwal, mengamankan mencari info, ada razia, ini. Contohnya baju badut. Dari mana mereka dapat baju badut? Iya. Jadi kalau mohon maaf, kalau kami sudah menyangkau, udah dapat banyak, nanti macam-macam minta yang lepasin. Ada yang aku keluarganya, semua minta lepasin. Nanti kami boleh lah ya, tapi pakai surat perjanjian. Membuat perjanjian, pakai data materai, tidak akan ini lagi. Tapi nanti itu juga lagi, keluar lagi dia. Jadi ya kami sekali oke, 2 kali, udah. Jadi itu solusinya yang paling bagus saja, yang solusinya yang tadi. Kalau dia bukan orang Batam, kita pulangkan. Kalau dia warga Batam, kita cek dia. Karena tanggung jawab daerah kita, kalau dia tak mampu. Kita harus bantu gitu ya. Harus kita masukkan dalam data miskin, supaya dia dapat program. Itu tanggung jawab kita. Kalau dia orang Batam, tak mampu, harus urusan kita. Kalau dia anak disabilitas di Batam, itu tanggung jawab kita. Itulah kalau di sosial tuh. Mungkin nanti masuk Batam bisa diperlakukan seperti zaman tahun kita baru-baru masuk Batam. Iya. Masuk Batam itu betul-betul Diseleksi ya. Diseleksi. Kalau nggak punya KTP Batam, siapa penjaminnya? Kan gitu dulu Iya, kan? kalau dulu pernah berlaku pada Jadi Pak Kadis, sebenarnya kita tadi membincang santai, cuman sepertinya emosional Pak Kadis tentang pekerjaan Susah ini kalau- mudah-mudah Karena terbawa emosi udah saya gitu kan. hadapi Ya, itu. kita memahami bagaimana kerumitan kemudian konfliknya permasalahan di dinas sosial. Mungkin kami dari media Suara Minang TV punya harapan yang besar terhadap Kadis dinas sosial yang baru, agar permasalahan-permasalahan di Kota Batam tentang kesosialan dan pemberdayaan manusia ini bisa diminimalisir, dan kami siap juga untuk diajak kerjasama terkait permasalahan dinas sosial yang ada di Kota Batam ini. Kalaupun nanti suatu saat kami dari media memberitakan tentang bagaimana orang-orang yang memang harus ditangani, atau memang kami harus menghubungi Pak Kadis, mungkin boleh juga nanti dari pemirsa yang menginginkan atau umpamanya ada permasalahan kemana mau dilaporkan, mungkin bisa Pak Kadis juga nanti memberikan call center yang ada di dinas sosial. Nah, karena ini 1 jam bicara santai, mau enjoy-enjoy, jadi ternyata terlalu banyak permasalahan sehingga bicara kepala sosial Pak Kadis penuh ya kan. Tidak mungkin diselesaikan dengan seperti membalikkan telapak tangan. Seperti yang Pak Kadis sampaikan, ada 3 sistem yang dibuat baru boleh setahun, itu perlu proses kan. Ada proses yang memang harus dilalui step-stepnya, yang tidak semudah orang bilang oh besok tangkap pulangan, tidak seperti itu. Ada memang banyak permasalahan di dinas sosial yang memang masyarakat juga harus memahami itu, ya, dengan keterbatasan anggaran, mungkin juga dengan keterbatasan SDM dan segala macam juga problema yang ada di dinas sosial tadi. Mungkin kemudian sudah 1 jam lebih kita mau bincang-bincang dengan Pak Kadis. Kalau ya? sedikit Oke, yang lanjut Pak Kadis. Pak Pimret tadi bahwa akan membantu Ya. ya, terhadap begitu rumitnya permasalahan sosial, pengen membantu kan. Itu kalau di masalah sosial ini ada namanya PSKS, Ya. potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi media, perusahaan, organisasi, individu yang bisa membantu itu namanya potensi sumber kesejahteraan sosial untuk penanganan masalah sosial. Ya. Dan kami kasih contoh, misalnya kan kami nggak bisa menganggarkan terlalu banyak publikasi, sosialisasi, karena permasalahan apa yang harus kita terapkan dalam masalah sosial itu perlu baliho dan lain-lain semuanya. Dan dalam penanganan tadi, kenapa seperti dalam sosial ini nggak bisa sendiri dinsos, harus bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Contohnya sudah banyak. Kami memulangkan orang, kalau dana tidak ada lagi, itu melalui paguyuban. Jadi kalau ketemu orang paguyuban ini yang ngurus. Dia yang cari keluarganya sana, dia membantu ongkos. Kadang-kadang melalui Basnas, kadang-kadang ini. Karena kalau ikut anggaran kami, misalnya cuma naik kapal, transportasi kapal ke sini tidak ada. Nah, itulah dukungan paguyuban tadi sangat membantu. Dan hebatnya di Batam ini, semua paguyuban kalau kita hubungi ada masalah sosial yang terkait daerah paguyuban tersebut, mereka peduli semua. Ya, ya.
itu Bagus juga di Batam nih ya. Batam nih. Ya. Ada organisasi-organisasi paguyuban yang memang mau membantu dia. Jadi tidak bisa mengatasi masalah sosial ini pakai APBD tok, tidak bisa. Tidak sanggup kita. Banyak duitnya kalau di ini kan. Jadi itulah dengan tadi bersama-sama tadi, gotong royong, namanya potensi sumber kesehatan sosial. Bapak potensi sumber kesehatan sosial, PT-PT juga, lembaga-lembaga, yayasan, itu semua potensi untuk dalam penanganan masalah sosial. Itu saya nambahin aja. Mungkin bisa Bu Des sampaikan closing statement untuk Pak Ketua. Sebenarnya banyak dari kolom komentar tadi yang menjadi agak sedikit ini dengan pernyataan yang tadi tentang mungkin yang dari YouTube itu sepertinya ya, yaitu mereka tuh galang dana dari tahun 2022 sudah saya curigai dengan foto yang sama, awalnya bilang di Rumah Sakit Awal Bros, terus ketangkap di bulan Juli 2023 bilang di Pekanbaru. Kemudian dia tag Ferry Kusuma, ini Dedek Wahyudi. Sudah tahu ada yang datangkan, kenapa tak ditertibkan? Harusnya ditindak tegas, pulangkan dan backlist masuk Batam, pajang fotonya di semua pelabuhan dan bandara. Penanganannya yang ngalem-ngalem itu bagaimana? Kemudian ada Pak Arwin pribadi, mantap Pak Kadis Sos, sabar dan dalam bekerja tuntas dalam pembinaan sosial, dapat bekerja dengan semua lain ormas paguyuban masyarakat dan Kota Batam. Jadi gini, menanggapi yang tadi itu, kita harus terima, itu kan masukan, itu bagus, nggak masalah. Itulah tantangan. Saya suka, itu tantangan supaya kita lebih baik. Jadi dianggap seperti tadi, udah tahu ada ininya, kenapa tidak diberikan gitu. Terus kenapa tak pasang-pasang foto? Kita memang bukan institusi penyidik, kita institusi sosial. Mau pasang-pasang foto orang masalah sosial bagaimana menurut dituntut pula sama keluarganya kan, etikanya saya nggak tahu juga, kecuali menyangkut masalah institusi yang bertugas menyidik, mungkin bisa lah. Perdadu itu melanggar apa bedanya daerah Batam dengan daerah lain? Kenapa nggak boleh orang datang? Jadi banyak hal, tapi bagaimanapun saya bilang 100% itu berat, tapi meminimalisir itu tanggung jawab kita. Dan saya seperti juga kemarin menjadi mengambil ketua Gamamunang, saya berpikir untuk 5 tahun bertanggung jawab. Gitu. Begitu juga pimpinan, wali kota, memberi amanah. Saya otak saya cuma berpikir bagaimana bertanggung jawab, itu aja. Apalagi kalau saya sudah menerapkan itu, masalah masukan masyarakat itu memang harus diterima. Nggak bisa saya ini kan sistem itu dibuat, sistem 3 sistem itu dibuat supaya mengerjakan yang disampaikan masyarakat tadi. Tapi kalau nggak sempurna, itulah pakai proses, disempurnakan lagi. Kurang jumlah TRC, kita ajukan lagi, nanti ditambah jumlahnya misalnya. Apalagi kurang dana menguburkan orang tak terkenal, kita tambah lagi. Kurang mengirim orang gila dananya, kita tambah lagi. Kita nengok dengan tingkat grafik peningkatannya atau masalahnya. Yang jelas beban kami akan fokus bahwa wali kota membuat jalan yang standarnya sudah sangat sempurna, sangat internet. Itu kan membutuhkan juga sempurna penanganan sosialnya. Kalau nanti jalan mewah, terus banyak gelandang pengemis itu, pasti baliknya ke Dinsos. Pasti pimpinan akan menyebut ke Dinsos. Jadi harus ada imbang pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur. Nah, bukan menangkap aja, bagaimana mereka ini ada solusinya. Pimpinan tidak pernah juga mau berbuat tanpa solusi. Kau harus bisa cari solusi. Jadi itulah itu yang mau kita upayakan. Tapi Pak Kadis sedikit grafik dari mungkin 6 tahun Pak Kadis di Dinsos gitu. Nah, grafik untuk kesejahteraan masyarakat itu dan penanganannya dari Dinsos itu kira-kira grafiknya itu maksudnya untuk kesejahteraan itu masyarakat itu sudah mulai meningkat. Kemudian untuk penanganan yang begini itu sudah mulai merata gitu dari grafiknya. Ada peningkatan setiap tahun itu gitu. Yang jelas waktu Covid kan turun.
Oh ya. Terus sekarang alhamdulillah udah mulai ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tapi mohon maaf juga, pertumbuhan ekonomi Batam yang tinggi juga akan membuat daya tarik. Masalah sosial akan muncul di sini. Orang akan namanya gula, datang semut-semut nanti. Nah, kita harus itu. Jadi kalaulah kita menjadi salah satu peta bagi orang yang seperti itu, besok dia di Medan, besok dia di Batam, pasti daya tarik Batam lagi menjadi bagian daripada tujuan proyeksi mereka, ya akan menjadi itu. Itulah tantangan. Nah, jadi kalau masalah sosial nih, masalah naik turunnya itu tidak bisa saya bilang, Bu Des. Bisa jadi kita semakin sejahtera, yang datang ke kita tambah banyak. Iya. Banyak duit Batam. Iya. Jadi mudah-mudahan saya bilang, saya yakin kalaulah sistem 2 saya jalan, sistem 1 menghasilkan data yang valid, sistem 2 ditangani semuanya, sistem 3 dibina semuanya, itu kan bagus. Istilahnya, kalau banyak berserak di jalan berarti sistem 2 nggak jalan. Kalau ramai orang di jalan berarti sistem 2 saya nggak jalan. Berarti mereka nggak turun, nggak menangani. Kalian nggak melakukan razia, kalian nggak melakukan patroli. Gampang, saya tinggal tekan ke situ. Kalau mereka setelah rajin menjangkau tapi masih banyak, coba saya cek di sistem 3. Apa yang kalian lakukan di sistem 3 pembinaan ini? Kenapa? Kok nggak kalian carikan solusi, nggak kalian carikan terminasinya apa? Jangan main-main lepas aja gitu. Jangan hilang 1 minggu aja kalian tahan atau gimana. Carikan solusi. Kalau dia orang Batam, kita coba gali di apa permasalahannya sampai dia sampai ke situ. Mungkin dia tak mau sama keluarga lari, dia lebih suka dia terlantar. Itu mudah-mudahan Bu Des, saya tidak akan menghitung jumlah. Saya hanya berusaha meminimalisir janganlah masalah sosial ini. Data tuh paling buat saya stres ya di masalah sosial ini. Kalau ditanya data miskin, gini udah. Kenapa? Susah. Saya ikut data DTKS dari pusat itu banyak data yang tidak valid atau banyak data sampahnya. Saya lakukan di daerah juga dibutuhkan macam-macam cara supaya dapat data yang bagus, dan tidak bisa sendiri, harus ke kelurahan, harus ke RT RW. Jadi saya sudah pernah berpikir bagaimana ya supaya punya data kemiskinan. Saya pernah usul ke Kemensos, kalau bisa sensus kemiskinan sekali, buat betul gelontorkan duit sensus kemiskinan. Dapat kita ukuran berapa orang miskin tuh kan bagus. Kemudian menjaganya data miskin ini, perubahannya, antisipasi yang keluar, yang nggak jadi kaya atau jadi miskin baru, kita antisipasi dengan perubahan itu. Setelah kita dapat data valid, kemudian kita antisipasi perubahannya, baik keluar, baik masuk baru, penambahan, pengurangan. Kita siapkan sistem untuk mengantisipasi perubahan itu. Istilahnya, insya Allah dengan sudah mempunyai data yang valid, fundamental, dasar data miskin yang bisa dipakai seluruh Indonesia, seluruh lembaga. Itulah sensus saya, Pak. Berharap sensus kemiskinan butuh. Kalau enggak, sekarang penanganan masalah sosial di seluruh Indonesia ya berdasarkan rasa-rasa aja sesuai data yang masih belum valid gitu. Takutlah saya di situ. Jadi saya di dinas sosial ketakutan itu. Bisa enggak memberikan data yang valid tentang kemiskinan? Apalagi dia nanya, ada enggak turun, naik enggak turun? Itulah memang yang. Jadi sistem 1 tuh mudah-mudahan lah kita juga berprogres terus merapikan, mengupgrade, mengoptimalkan lagi sistem 1. Itu Pak Wali perintahkan sama saya tuh sistem 1 tuh. Coba kamu koordinasi sama BPS, Badan Pusat Statistik. Sampai begitunya lah Pak Wali. Saya sampaikan saya sampaikan 3 sistem ini di depan Pak Wali. Pak Wali perintahkannya. Sistem 1 kamu jangan lupa, kamu harus koordinasi sama BPS. Karena yang tahu cara hitung statistik itu kan BPS. Itu saking konsennya beliau juga bukannya. Itulah saya itu aja. Kayaknya Pimpret nggak cukup waktu 1 jam ya. Sebenarnya kita tadi belum membahas program kerja yang sampai sedetail ini ya Pimpret. Kita baru ingin menggali
tentang profilnya Pak Kadis gitu. Lika-liku beliau di Kota Batam ini sebanyak itu belum menjabat camat apa gitu. Nah, sampai belum ada di titik ini. Tapi yang pastinya penonton bahwa sangat luar biasa sekali begitu antusiasnya beliau tentang memikirkan tentang Kota Batam gitu, masalah sosial yang ada di Kota Batam. Dan juga nanti Pak Pimpret bisa dijadwalkan juga, kita selama ini tidak tahu ternyata di sana itu di Nongsa itu ada rumah pembinaan tadi ya, kita rumah Boleh pembinaan kita itu. terus sekali lihat di situ. Karena kita tidak tahu gitu bahwa di sana ada megah katanya kan, besar, lengkap gitu. Jadi saya untuk UPT itu datang pejabat Kemensos, saya bawa datang tadi penawaran Pak Pimret, perlu ayo ke sana supaya terespon. Datang perusahaan-perusahaan, pernah saya bawa situ, masih kurang kasur, tak ada selimut, tak ada ini. Coba harap ada itu. Ada orang yang ada yang semacam. Saya bawa ke situ. Jadi dan sama yang saya bilang, dari tidak aktif tempat itu bagaimana menjadi aktif. Itu kan pakai proses lagi, perjuangan lagi. Dan dana yang ada APBD sudah kita gelontorkan ke situ. Coba bayangin ada pemakanan 6 tahun, itu APBD, menggaji tenaga ahli APBD, tapi bangunan besar itu belum pemeliharaannya lagi, belum lagi sarananya belum ada, operasionalnya ya. belum ada. Kadang-kadang untuk terlantar tuh hanya satu gedung aja dimasukkan orang situ. Tapi kalau spesifik masalahnya keluarga, pasti harus ada tempat tidur, harus ada. Itulah kira-kira. Jadi kalau perlu ke UPT tadi, ayolah kita gali potensi sumber kesejahteraan sosial yang bisa kita keroyok. Mana tahu ada nanti orang yang mau bantu gitu dengan dana dia ya kan. Di situ ada musolanya, ya, ada ruang makan, ada kantornya, ada asrama putri, ada asrama laki-laki, lengkap ya. Ada bengkel, ada tempat salon, ya, ada mesin jahit, ada Untuk pelatihan itu untuk pelatihan. Untuk pemberdayaan. Jadi semacam tempat itu balai kayak gitu UPT yang akan bisa menjadi sentra tadi supaya kita setelah menangani larikanlah ke situ, prosesnya situ. Itu rencananya. Ya. Oke, baik Pak Kadis, sebelum kami tutup ada yang mau disampaikan closing statement Pak Kadis kepada penonton? Nggak, saya closingnya balik lagi. Pertama tuh saya bersyukur. Ya, bersyukur, terima kasih, bersyukur pada Allah SWT dapat amanah ya. Saya bisa meningkatkan karir saya dan terima kasih pada Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Ludi yang telah memberi amanah, memberi kepercayaan untuk saya melaksanakan tugas. Kemudian yang jelas, saya terima kasih sama kawan-kawan Gema Minang. Bagi saya sudah kayak keluarga besar yang selalu mengawani saya dalam proses masa seleksi, selalu menguatkan, dan orang tua Minang semuanya lah yang sudah mendoakan. Dan itu aja, saya merasa bahwa ujian ini, amanah ini harus saya bisa pikul dengan baik, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu akan saya usahakan. Dan juga kita di Gema Minang berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu akan kita kedepankan, bahwa bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah itu sangat membantu kepada seluruh masyarakat. Jadi jangan kita keluar atau jangan tidak ikut dalam apapun program pemerintah. Kalau kita tidak ikut, kita akan tersingkirkan. Tapi kalau kita ikut, banyak loh program pemerintah. Jadi mohon maaf, Wali Kota Batam itu ada peraturan Wali Kota Batam tentang bantuan kesehatan daerah. Di situ kalau orang tak mampu, BPJS-nya dibayarkan oleh daerah. Jadi kalau ada orang kita yang tak mampu, asal betul-betul miskin, ada dicek nanti oleh Dinsos gini, dibayarkan APBD. Kemudian ada orang tak mampu dari kita nih, betul-betul tak mampu, mulai dari RT, RW, lurah sampai ke Dinsos nanti, itu berobat, masuk rumah sakit, nggak ada
duit karena miskin, dibayarkan oleh daerah. Jadi itu makanya saya bersyukurlah kita di Kota Batam ini punya pemerintah kota yang mau menyiapkan itu semua fasilitas-fasilitas yang ini. Jadi kalau kita enggak tahu informasi ini, tidak ikut dalam berkontribusi terhadap pembangunan Batam, kita ketinggalan. Jadi itu, guys. Jadi closing saya saat ini, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, pada institusi yang telah mempercayakan pada pimpinan. Terima kasih dari orang tua, keluarga, istri, anak, dan semuanya lah. Karena saya yakin ini semua doa orang tua lah. Saya mohon sebelum pelantikan saya telepon orang tua. Selesai dilantik saya telepon orang tua saya. Jadi saya menanggung beban amanah ini bukan menghindarlah saya dari berbangga. Yang saya bayangkan tanggung jawab aja. Mungkin itu Bu Des, saya akan berusaha melaksanakan tugas amanahnya aja. Mungkin itu aja. Oke, baik, penonton lebih 1 jam jadinya, kita kan? bersama. Ini adalah bentuk antusias daripada Kadis kita, yang mana beliau berpikir keras bersama tim Dinsos bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam dan menekan serendah-rendahnya pelaku-pelaku sosial, gitu. Nah, dan juga banyak hal yang kita tidak tahu gitu. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa untuk 100% itu tentu tidak bisa. Karena selesai satu muncul, satu muncul. Tapi paling tidak pemerintahan Kota Batam melalui dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat itu sudah berusaha dan bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam itu sendiri. Dan penonton, kami mohon maaf apabila banyak komentar yang belum bisa kami bacakan, karena mungkin kita akan sediakan satu sesi lagi nantinya ya Pak Pimpret. Ini tidak cukup karena berbicara masalah sosial itu akan banyak sekali bermunculan, karena inilah yang paling banyak mungkin ya yang dihadapi oleh masyarakat maupun aktivis-aktivis sosial yang memang mereka turun untuk membantu pemerintahan Kota Batam sendiri. Dan penonton, saya Desmanis dan pimpinan redaksi Suara Minang TV Bapak Rizal Chan mohon pamit undur diri, dan kami akan kembali hadir di program-program berikutnya. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya mengimbau jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV sebagai dukungan kepada program yang sudah kita hadirkan. Dan sekali lagi selamat untuk Pak Kadis, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan Kota Batam dan khususnya Dinsos itu akan lebih semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam, dan tentunya itu semua adalah butuh dukungan dari kita semua. Ayo mari sama-sama kita dukung kerja dari Dinas Sosial Kota Batam. Dan kami mohon maaf sekali lagi kepada penonton jika ada dalam ucapan kami yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf dan sampai bertemu kembali di program berikutnya. Tetap di Suara Minang TV, Suara Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam setengah. Sebatang.